Kasih karunia itu di dalam bahasa Ibrani-nya ken. Saudaraku, kata ken ini, kalau kita lihat di dalam beberapa ayat, beberapa pasal, beberapa kitab di dalam Perjanjian Lama, itu banyak ditemukan kalimat ini. Ini berarti kasih karunia. Ada beberapa kasus menggunakan ayat ini. Contohnya kita buka dalam Kejadian 6 ayat 8. Kejadian 6 ayat 8. Di situ dituliskan begini, saudaraku. Tetapi Nuh mendapatkan ken atau kasih karunia di mata Tuhan. Itu menggunakan kalimat ini. Ada lagi beberapa ayat yang menggunakan kata ini, tetapi konteksnya berbeda-beda, saudaraku. Kalau di ayat ini, konteksnya adalah Nuh adalah satu-satunya manusia yang di zamannya dia hidup benar. Dari sekian juta banyak manusia di zamannya, mereka hidup di dalam kejahatan, tetapi Nuh hidup tepat di mata Tuhan. Makanya dia mendapatkan kasih karunia yang dipercaya oleh Allah itu, didapatkan oleh Nuh untuk dia membangun bahtera, saudaraku. Di dalam PL, di bagian yang lain tercatat juga ada kasus-kasus ketika ada doa yang dinaikkan kepada Elohim Yahweh supaya meminta pertolongan, meminta pengampunan di dalam kesulitan umat. Maka Elohim Yahweh memberikan kasih karunia untuk mengampuni umatnya yang bersalah, untuk menolong mereka dari berbagai kesulitan. Kalau itu bisa dilihat di dalam ceritanya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Itu banyak sekali menggunakan kalimat kasih karunia ini, saudaraku. Sampai di sini paham ya? Jadi itu bisa kita pahami sebagai kasih karunia yang diberikan Allah Bapa kepada umatnya, kepada orang-orang yang memang dipilihnya di PL. Dalam PL, khususnya bangsa Israel itu pun dipilih oleh Allah secara sepihak, saudaraku. Jadi memang konteksnya kalau di PL itu lebih kepada side atau pihak Allah Elohim Yahweh itu yang menentukan itu sendiri. Dalam PL, di dalam khususnya bangsa Israel, orientasi kasih karunia itu mereka beda lagi. Di dalam PL konteksnya bangsa Israel, kasih karunia menurut mereka adalah ketika mereka mendapatkan pemeliharaan di dalam kehidupan jasmani mereka. Mereka tidak gagal panen, mereka dijauhkan dari sakit penyakit, mereka menang dari perang, dijauhkan dari banyak malapetaka. Itu menurut bangsa Israel, itu kasih karunia. Itu seirama dengan fokus hidup bangsa Israel. Fokus hidup mereka adalah tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Intinya, bangsa Israel mendapatkan kasih karunia kalau semua hal yang berisi tentang keduniawian, yang berisi tentang jasmani, yang berisi tentang kejayaan lahiriah dan kemuliaan duniawi. Dalam sejarah bangsa Israel dapat dilihat bagaimana, saudaraku, Allah mengistimewakan bangsa ini. Itu dulu semester 1 saya tanya sama dosen saya, kenapa Allah memilih bangsa Israel? Kenapa kok nggak milih bangsa Indonesia? Waktu itu mungkin kenapa kok nggak milih kerajaan Majapahit misalnya? Loh, pernah kan? Aku kan boleh bertanya begitu. Kenapa kok milihnya bangsa Israel yang dipilih? Itulah gerakan Allah di zaman PL, saudaraku. Dia memilih
Dan itu memang menjadi hak penuh Allah. Tidak ada bangsa di dunia ini yang mengalami perlakuan yang sangat istimewa, saudaraku, dari Tuhan seperti yang dimiliki oleh bangsa Israel. Itulah disebut sebagai kasih karunia Elohim Yahweh, dari Elohim Yahweh kepada bangsa Israel. Coba Bapak Ibu, saudara-saudari, apa saja kasih karunia yang diberikan Elohim Yahweh? Kita mau belajar itu. Apa saja yang diberikan, kasih karunia yang diberikan Elohim Yahweh kepada bangsa Israel itu? Yang pertama, bangsa Israel mendapat kasih karunia dari Tuhan untuk menerima dan menyimpan warisan abadi. Yaitu apa? Bangsa itu mengenal, satu-satunya di zaman itu, bangsa yang mengenal siapa Allah yang benar. Itu kasih karunia, karena di zaman itu, saudaraku, banyak orang yang tidak mengenal siapa Allah yang benar. Melalui bangsa ini, maka banyak bangsa-bangsa bisa melihat siapa Allah yang benar. Kasih karunia yang kedua diterima bangsa itu adalah bangsa Israel melahirkan Mesias. Dan kasih karunia ketiga yang diterima oleh bangsa Israel adalah bangsa ini adalah satu-satunya bangsa yang memiliki kehormatan yang sangat luar biasa. Dia dipilih sepihak oleh Allah. Maka bangsa Israel tidak akan pernah lenyap sampai kapanpun, saudaraku. Dan yang keempat, bangsa Israel adalah saksi Allah untuk membuktikan dan menunjukkan siapakah sesungguhnya Allah yang benar itu. Bangsa ini mendapatkan kasih karunia spesial, memang dipilih Tuhan menjadi Allah Tuhan di masanya. Mereka bisa melihat banyak hal karya Allah Elohim Yahweh dalam hidup mereka. Tetapi ingat, saudaraku, hubungan bangsa Israel, kan seringnya kita ngomongnya apa? Loh, kita itu Israel rohani. Betul nggak? Betul nggak? Ya, amin ya. Kita seringnya ngomong gitu, saya Israel rohani. Tetapi tidak bisa sekonyong-konyong, saudaraku, ngawur hubungan bangsa Israel dengan orang percaya kita hari ini, dan kedudukan mereka di hadapan Tuhan itu tidak bisa dipukul rata dan sama. Maka dari itu kita harus memahami perbedaannya dengan benar. Kalau Anda dan saya salah memahami hal itu, Anda mulai menciptakan praktek campur aduk ayat, saudaraku, dalam firman Tuhan, yang seharusnya ditujukan untuk orang PL dan untuk orang PB. Itu beda. Tapi seringkali kita campur aduk itu jadi gado-gado, dan kita menelaah bahwa benar itu untuk aku hari ini juga. Akibatnya salah tafsir akan mengakibatkan kefatalan di dalam keselamatanmu dan keselamatanku. Kalau standar norma perjanjian lama itu, kalau sudah cukup membuat orang bisa berkenan di hadapan Allah Bapa, seharusnya Tuhan Yesus nggak perlu datang ke dunia, saudaraku. Tidak perlu ada keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Maka dari itu kita harus memandang Alkitab sebagai urut-urutan sejarah kerajaan Allah yang harus kita kenali dengan sistematis dan harus kita kenali dengan runut, saudaraku. Kalau cara pandang kita kepada Alkitab itu sudah ngawur, sudah salah, maka kita juga gagal memandang dengan benar perbedaan antara umat PL dan umat PB. Karena kenyataannya banyak orang Kristen hari ini yang menyamakan antara umat PL dan umat PB. Mereka tidak mengerti perbedaan yang sangat prinsip itu. Saya akan berikan penjelasan kepada kalian. Perbedaan yang pertama, perbedaan PL dan PB.
Yang pertama, saudaraku, adalah perhatian atau fokus hidup. Umat PL lebih kepada makan minum, susu madu. Mereka adalah masyarakat yang memang fokus berpikirnya hanya untuk tujuan itu. Tetapi umat PB fokusnya kepada Kolose 3 ayat 1-3. Coba ditayangkan. Enaknya ditulisnya gimana ya? Bentar. PL, PB. Yang pertama apa? Fokusnya susu madu. PB, coba kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah apa? Perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Next. Pikir yang kedua. Next. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bawah. Yang ketiga, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam perkara di atas. Udah beda, saudaraku. Tetapi orang Kristen hari ini masih susu dan madu. Dan diajarkannya begini terus. Padahal kita harusnya sudah di sini, tapi kita masih di sini. Enak di sini tuh apa di bawah, saudaraku? Enak gini ya, tinggi ya, papan tulisnya ya. Sekarang kita sudah di sini, tapi banyak orang Kristen masih di sini, dan pengajaran gereja-gereja masih di sini. Dan orang Kristen nikmat dengan ini. Poin yang kedua yang membedakan adalah umat PL dalam spiritualitasnya hanya pada tatanan beragama, liturgi. Tetapi umat PB pada kebenaran, menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Orang Yahudi punya jam-jam khusus dia berdoa. Orang Yahudi punya tata cara dia berdoa. Dia harus menghadap kiblat Yerusalem. Tetapi orang percaya tidak. Dalam roh dan kebenaran. Mereka masih dibelenggu dengan tata cara ibadah, dengan waktu, dengan ini dan itu. Tetapi spiritualitas manusia dalam perjanjian baru seharusnya sudah mulai menyembah di dalam roh dan kebenaran. Artinya apa, saudaraku? Engkau hari-hari hidup, engkau menghayati bahwa aku hidup di dalam pemandangan Tuhan 24 jam 7 hari. Hidupku bukan lagi dibelenggu dengan ini dan itu, tetapi hidupku dibelenggu dengan kekudusan Allah. Maka aku harus berjuang dalam hari-hari hidupku, menghidupkan diriku di dalam menyembah di dalam roh dan kebenaran dalam hari-hari hidup. Spiritualitas kita sudah beda, perhatian kita sudah beda. Tetapi ada lagi, saudaraku, saya menemukan satu poin lagi. Saya menemukan 2 poin lagi. Standar kesucian. Umat PL berdasarkan dekalog. Dekalog tahu ya, sudah pernah saya ajarkan kan? 10 perintah Allah. 10 perintah Allah.
PL kalau bisa melakukan ini masih aman, meskipun hidupnya belum mencapai standar kesucian Allah. Tetapi kita seperti Yesus. Beda, saudaraku. Dalam Alkitab dapat ditemukan kesaksian umat PL dalam hubungannya dengan Allah Yahweh. Penekanannya kepada keperkasaan Allah Bapa. Tetapi kesaksian umat perjanjian baru adalah kesaksian perbuatan yang sempurna seperti Bapa. Oleh kita sendiri orang percaya berjuang sampai di titik itu. Coba kita buka Matius 5 ayat 14 sampai 16. Saya menemukan ayat ini tadi siang, saudaraku, ketika saya nunggu. Matius 5 ayat 14, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Matius 5 ayat 14. Oke. 15, next. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Next. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Hidupmu dan hidupku harus seperti itu, saudaraku. Itu standar kesucian kita. Yang keempat, posisi. Posisi umat PL kalau boleh digambarkan di dalam ruang maha suci dan sebagainya itu ya, kalau dalam tata cara ibadah orang Yahudi, umat PL itu berada di luar ruang maha suci. Aduh, susah ya nih ya. Umat PL berada di luar ruang maha suci. Tetapi sebentar, sebelum saya bahas itu ya, hanya imam besar yang dapat memasuki ruang maha suci, itu pun setahun sekali. Tapi umat PB bersekutu dengan Bapa. Ini 4 poin perbedaannya. Anda boleh foto, Anda boleh catat. Ini yang membuat saudara dan saya seharusnya mulai mengerti. Roh Allah itu menempati setiap relung hati kita, setiap ruang kosong seharusnya dipenuhi, sehingga hidupmu dan hidupku bersekutu dengan Bapa setiap saat. Jadi bangsa Israel, saudaraku, dipilih Tuhan menjadi umat pilihan itu bukan berdasarkan jasa mereka, bukan kebaikan, bukan apapun, tapi hak penuh milik Allah. Dan itu kedaulatan Allah Bapa itu sendiri. Dan itu banyak ditulis dalam kitab Roma. Jadi kalau sudah sampai di titik ini kita sudah mengerti. Anda jangan ngawur narik ayat dari PL dan Anda terapkan sembarangan dengan dirimu. Anda bukan bangsa Israel. Anda adalah manusia di dalam perjanjian baru. Berkenaan dengan hak istimewa yang diperoleh bangsa Israel dari Allah Bapa, itu harus, gimana ya ngomongnya, itu tidak bisa. Nanti akan saya bahas satu sesi sendiri untuk tentang hak prerogatif ini yang diberikan oleh Allah Bapa. Jadi tidak bisa kita hanya berkata, aku kan sama dengan bangsa itu karena aku mengakui ketuhanan Elohim Yahweh. Tidak bisa. Karena pemilihan bangsa Israel itu unconditional election, atau boleh saya katakan pemilihan tak bersyarat, ya, pemilihan yang tak bersyarat, yang memang sekonyong-konyong dikasih aja gitu loh. Seperti Nuh juga dipilih saja sama Tuhan.
Tetapi keselamatan abadi individu orang perjanjian baru itu dikembalikan kepada rancangan Allah semula. Ada syaratnya. Bangsa Israel itu semuanya diberi, itu haknya Tuhan, dari kedaulatan Tuhan. Kasih karunia Dia itu, ya, bangsa Israel itu tidak bisa kau tarik langsung, kau jadikan dirimu Israel rohani, terus automatically engkau mendapatkan kasih karunia dengan sembarangan tanpa syarat. Kita dikasih karunia, seperti yang saya khotbahkan beberapa waktu yang lalu, kita dapat voucher keselamatan, betul, tapi punya syarat dan ketentuan berlaku. Keselamatan individu lepas individu kita itu bersyarat. Syaratnya apa? Percaya bukan di aktivitas pikiran, bukan diakali, tetapi tindakan yang memang mau masuk di dalam penurutan akan kehendak Allah, seperti yang Yesus lakukan ketika Dia hidup, seperti yang Abraham lakukan ketika Abraham itu hidup. Itu percaya kepada Tuhan Yesus, aku percaya kepada Allah Elohim Yahweh. Oke, berarti saudaraku, Tuhan Yesus berkata, tidak ada satu pun yang bisa kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya apa? Bapa itu maunya produk yang kayak aku, nak. Ngerti nggak? Produknya tuh kayak saya, kayak Stephen Lim. Kalau kayak Lizzy Lim nggak mau. Kalau seperti Anita nggak mau. Maunya kayak Stephen Lim. Itu maksudnya. Maka dari itu Yesus ngomong, tidak ada satu orang pun bisa kepada Bapa tanpa melalui aku. Artinya, kalau kamu tidak berjuang seperti aku berjuang, engkau tidak bisa kepada Bapa. Nah, itu. Maka dari itu, kalau aku percaya Yesus adalah Tuhanku, aku percaya Yesus adalah juru selamat, berarti aku mau mengikuti spirit Yesus. Mulai hari ini aku mau berjuang seperti Dia berjuang. Aku mau mengikuti pathway-nya Dia. Dengan cara apa? Aku percaya bahwa Dia pokok keselamatan. Percaya. Percaya harus ditindaki, diresponi. Dengan cara apa? Eat something, do something. Nggak bisa kau leha-leha, aku kan Israel rohani, automatically. Nggak bisa, saudaraku. Tidak ada begitu. Engkau harus punya ketundukan, kemutlakan. Seperti Yesus itu memiliki penundukan diri yang mutlak kepada Bapaknya. Maka melalui kasih karunia yang diberikan oleh Tuhan Yesus, melalui voucher keselamatan yang diberikan kepada dirimu dan diriku, disitulah ada fasilitas keselamatan. Di situ ada penebusan. Loh, kita tuh dikasih fasilitas, saudaraku. Dapat penebusan. Oh ya, aku percaya fasilitasnya keluar. Penebusan, apalagi Roh Kudus, dapat lagi. Apalagi? Apalagi, saudaraku? Penggarapan Allah. Aku percaya, terus langsung mulai masuk. Itu fasilitas keselamatan yang harus kau manfaatkan supaya kasih karunia itu mendarat dalam hidupmu dan hidupku. Kalau udah tidak mendarat, saudaraku, karena kalau engkau tidak meresponi dengan baik, kau menyanyiakan keselamatan. Kalau engkau menyanyiakan keselamatan, engkau menolak. Tapi hari ini banyak orang Kristen yang kelihatannya tidak menolak Injil, tidak menolak Tuhan Yesus, tetapi kelakuan hidupnya sudah menyatakan dia menolak Yesus, menolak keselamatan, menolak untuk duduk atau disubordinate oleh kehendak Bapa.
kalau saya masih punya rasa memiliki hal dalam hidupku, saya tidak bisa digarap oleh Allah. Karena kalau mau mengikut Allah, mau mengikut Tuhan, Tuhan ngomongnya apa? Jual segala milikmu, bagikan kepada orang, ikutlah aku. Artinya apa itu? Itu penggambarannya apa? Habis-habisan, bro, nggak bisa, setengah-setengah. Secara dunia, lu gila lu. Kalau filmnya Warkop apa? Gila lu, bro. Kita gila di hadapan Tuhan. Enggak, kita hebat di hadapan Tuhan. Kita gila di hadapan manusia. Tapi kalau kita berani begitu, masa Tuhan nggak pelihara? Amin nggak? Nah itu aja, saudaraku. Jadi hari ini, kalau engkau sudah luar biasa diberi kasih karunia oleh Bapamu, garap baik-baik. Ya, jangan ngomong Israel begitu, enggak. Israel urusan Israel, saudaraku. Kita orang perjanjian baru. Kita berjuang. Jangan ngomong Allah berperang ganti kita. Apanya, saudaraku? Ayat-ayat itu dicomot. Allah berperang ganti kita. Hei, Allah berperang ganti kita. Kamu ngapain? Hidupmu bener nggak? Kalau hidupmu kudus, hidupmu bener, Allah akan berperang ganti engkau. Kalau hidupmu berantakan, engkau ngomong begitu, kolu ngomong begitu. Sanggup Anda ngomong begitu? Sanggup? Saya nggak sanggup. Tuhan berkati hidupku, beri aku kelimpahan. Salah? Nggak salah. Tapi salah ketika engkau minta kelimpahan, tapi engkau sendiri pun tidak berani memberi kelimpahan kepada hal yang lain. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Banyak orang begitu. Dia mau masuk, tidak mau keluar. Bukan hanya uang, tenagamu, semuanya. Kasih karunia pun itu masuk ke dalam dirimu. Seharusnya engkau hidup bukan hanya engkau masuk ke langit baru bumi baru, tapi engkau harus banyak mengajak orang melalui hidupmu bisa bawa ke langit baru bumi baru. Itu hidup untuk Tuhan. Sangatlah keliru kalau pemilihan, penetapan, dan penunjukan bangsa Israel sebagai umat pilihan yang berdasarkan kedaulatan Allah itu sendiri, bukan berdasarkan perbuatan atau jasa bangsa itu, diparalelkan atau disejajarkan atau disamakan dengan pemilihan individu orang percaya pada zaman PB untuk menjadi umat pilihan guna menerima keselamatan. Engkau dan saya, saudaraku, kita semua di PB ini diberi keselamatan. Tinggal engkau dan saya mau meresponi atau tidak. Kalau PL, bangsa Israel, dikasih. Oke Anita, saya kasih. Ini enggak. Ini ada di depan pintu. Kamu mau buka pintu, ambil nggak? Itu PB. Nangkep nggak sampai di sini? Loh, kita nangkep nggak sampai sini, saudara? Puji Tuhan. Berikan tepuk tangan. Yuk, bangkit berdiri.